Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Sofi Safikia di video kedua aku. Nah, kali ini aku mau membuat tugas guys. Karena apa? Kan sekarang mahasiswa dan mahasiswi Indonesia sedang melaksanakan kuliah online karena sedang ada COVID-19 ya. Nah, aku ditugaskan oleh dosen aku untuk membuat video tugas, yaitu mata kuliah ilmu dakwah Pak Ikhwan. Hai Pak Ikhwan, dosen mengampunya Pak Ikhwan. Terus habis itu yang berjudulkan Asmaul Husna. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk pencet dulu tombol subscribe. Kalau di subscribe kalian like, kalau udah kalian like kalian komen. Setelah aku buat video ini, kalian mau aku buat video apa lagi. Terus kalau udah kalian komen, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian untuk berbagi guys. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, di pembahasan kali ini tuh aku bakal membahas tentang Asmaul Husna ya kan. Terus habis itu di sini kan aku membahas 2 poin. Yang pertama, poin apakah wajib mengenal Asmaul Husna, dan poin yang kedua adalah keutamaan dari Asmaul Husna. Oke, langsung aja saya akan membahas. Sebelum saya membahas 2 poin tersebut, saya ingin tanya kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu Asmaul Husna? Jika belum, ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Yaitu ada 99. Pasti teman-teman juga udah sering dengar kan? Kayak ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan yang lain-lainnya. Kita langsung aja ke pembahasan ya guys. Di poin yang pertama, apakah wajib mengenal Asmaul Husna? Ya, kalian pasti pernah mendengar kan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ketika kita tidak mengenal seseorang, maka kemungkinan kita untuk dekat dengannya juga akan sulit. Karena apa? Karena kita tidak mengenal siapa dia, siapa namanya, bagaimana orangnya. Begitu pula juga sama dengan Asmaul Husna. Kalau misalkan kita tidak bisa mengenal Asmaul Husna, apa arti dari Asmaul Husna itu tersendiri, maka semakin sulit juga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sarana ini juga untuk mengenal kita lebih dekat kepada Allah ya kan. Melalui nama-nama yang agung dan mulia ini, harapan utama ketika kita mengenal nama-nama Allah tersebut, yaitu Asmaul Husna, maka diri kita akan semakin dekat kepada Allah. Dengan demikian hidup kita akan menjadi lebih terarah. Terus karena seseorang yang merasakan kedekatannya kepada Allah, maka ia akan merasakan bahwa Allah itu sedang mengawasinya. Maka ketika ia berniat akan melakukan dosa, ia akan menepis niatnya tersebut karena ia merasa bahwa bahwa Allah sedang mengawasinya. Contohnya kayak misalkan mencuri itu kan kadang perbuatan diam-diam dan tidak ada yang melihatnya ya kan, perbuatan dosa yang tidak dilihat oleh orang karena sembunyi-sembunyi. Nah, terus habis itu kan berarti yang ngelihat cuma Allah doang ya kan, walaupun tidak ada orang lain pun yang melihat. Terus kalau misalkan kayak gitu, karena dia merasa bahwa dirinya deket nih sama Allah, udah merasa ada Allah yang mengawasi, dia akan menepis niatnya tersebut. Karena apa? Karena dia merasa Allah itu berada di dekatnya dan Allah mengawasi dirinya. Sama seperti halnya pengertian dari ihsan. Nah, kalian tahu apa pengertian dari ihsan? Ya, ihsan itu seolah-olah Allah melihatnya, dan jika ia tidak bisa melihatnya, ia merasakan bahwa Allah mengawasinya. Jadi kayak tadi, karena dia merasa Allah melihatnya atau ia melihat Allah dan Allah mengawasinya, dia menepis segala niat yang buruknya karena ia merasa Allah mengawasinya dan dia dekat dengan Allah melalui Asmaul Husna. Terus selain itu, kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, maka kita akan semakin yakin bahwa Allah itu terhindar dari yang namanya sifat kekurangan. Melalui Asmaul Husna juga kita menunjukkan sifat
Allah itu sempurna, indah, dan maha besar. Dengan demikian juga, kita akan lebih paham bahwa hanya Allah tempat satu-satunya untuk berlindung dan meminta segala permohonan. Dan hanya makhluk yang lemalah dan tidak ada daya kecuali pertolongan Allah. Itulah mengapa ada zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan dalam Quran surat Toha ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwallahul asmaul husna, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, dialah Allah yang memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Jadi ya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada tempat selain meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta doa selain kepada Allah. Selain itu hanya musyrik, guys. Jadi kita tidak boleh meminta kepada siapapun doa, maksudnya kayak nggak boleh syirik gitu ya, guys. Nah, lalu kesimpulannya apa? Apakah wajib mengenal Asmaul Husna? Ya wajib. Dengan kita mengenal Asmaul Husna, kita akan merasakan diri kita semakin dekat kepada Allah, hidup kita akan semakin lebih terarah dan dijauhkan dari segala macam maksiat gitu, teman-teman. Bisa dipahami? Oke, lanjut guys di pembahasan berikutnya. Poin yang kedua yaitu keutamaan Asmaul Husna. Ada banyak manfaat dan keutamaan ketika kita mampu menghafal, dan yang paling penting adalah mengamalkan Asmaul Husna. Jadi tuh ada banyak banget manfaat dan keutamaan dari kita ketika bisa menghafal Asmaul Husna, dan yang paling pentingnya lagi ketika kita bisa mengamalkan Asmaul Husna tersebut. Salah satunya adalah sebagai media mengantarkan manusia menuju surga Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad yang berbunyi, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka dia akan masuk surga. Lalu keutamaan mengamalkan Asmaul Husna adalah terbukanya pintu rezeki. Memang betul setiap manusia sudah tercatat rezekinya masing-masing. Akan tetapi untuk mempercepat datangnya rezeki tersebut, diperlakukanlah ikhtiar. Beberapa ikhtiar yang dilakukan adalah sholat duha, sedekah, berzikir, Asmaul Husna yaitu Al-Mughni dan Al-Ghaniyu. Nah, mempercepat pintu rezekinya itu gimana maksudnya? Kayak kita yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Terus kita selain yakin, kita juga harus berusaha. Usahanya bagaimana? Selain tadi kita bersedekah, sholat duha, terus atau berzikir, kita harus usaha dengan seperti bekerja. Kita mencari pekerjaan yang halal, kita itu artinya sudah berusaha. Nanti kalau kan kita udah berusaha, kita harus bagaimana? Ya kita harus yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi kita harus yakin dulu, kita yakin rezeki itu kan pasti datangnya dari Allah. Selain yakin, kita juga harus berusaha. Berusahanya bagaimana? Yaitu dengan mencari pekerjaan yang halal. Kalau misalkan kita udah berusaha, udah yakin, insya Allah rezekinya itu akan sampai kepada diri kita sendiri. Nah, makanya dari itu penting banget menghafal Asmaul Husna. Teman-teman yang belum menghafal mungkin bisa dihafal, karena dengan kita menghafal Asmaul Husna, kita insya Allah akan masuk surga sesuai dengan hadis. Terus kalau misalkan itu juga pintu rezekinya semakin terbuka, ya kan. Tapi jangan lupa, selain kita menghafal dan menjaga nama-nama Asmaul Husna tersebut, kita juga harus mengamalkannya. Kayak ya kita harus tetap berusaha gimana caranya biar rezeki itu datang ke diri kita ya, teman-teman. Nah, mungkin itu pemaparan dari saya. Saya Safisa Fikria pamit undur diri. Sebelum saya pamit, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya juga masih pemula, kita sama-sama masih belajar. Kalau misalkan kalian saya ada salah, saya mohon maaf ya guys. Terus jangan lupa untuk dukung saya selalu dengan cara apa? Dengan cara like, comment, and subscribe guys. Kalian mau setelah aku buat tugas ini, kalian mau aku buat video apa lagi? Aku tunggu komen kalian di bawah. Oke?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.